Ini latar belakang terbentuknya candi itu gimana ya, Pak? Ini latar belakangnya itu candi ini merupakan peninggalan dari masa Hindu-Buddha, tepatnya pada tahun 6 sampai 10 Masehi. Dulu ini fungsinya untuk apa ya, Pak? Candi Rembutan itu. Ini yang jelas fungsinya yang pertama untuk ibadah, terutama buat ibadah. Ibadah untuk umat Buddha Hindu pada tahun Heeh, itu. peradaban Hindu-Buddha. Jadi dilihat dari tahunnya kan abad 6 sampai 10 itu peralihan antara apa namanya? Kerajaan Hindu ke Buddha. Tapi lebih ke Hindu ini. Lebih ke Hindu. Hmm. Karena bentuk-bentuknya ini tuh ya, Pak. Nah, terdapat kan ini kan pernah mengalami 2 kali pemugaran tahun 97 sama tahun 2000 itu ditemukan dari pemugaran tersebut ditemukan beberapa arca, fragmen arca, gerabah dan mata uang VC dan apa namanya arca itu kan merupakan arca Ganesha itu kan peradaban Hindu. Oh. Ini emang luas candinya cuma segini, Pak? Iya, sebenarnya pas di jalan ke situ kan di dalamnya masih ada batuan candi, tapi kan udah beralih fungsi buat jalan. Untuk ke barat sama ke timur sama ke selatan cuman sampai sini aja. Ini tuh ditemukannya itu tahun berapa ya, Pak? Terus dijadikan cagar ini. Kalau untuk tahunnya itu sebelum tahun 97. Kalau pasnya itu ya kurang pastinya itu kurang tahu. Soalnya saya kan juga baru 10 tahun di sini. Oh, yang jelas sebelum tahun 97. Heeh. Kalau bangunannya cuma ini atau ada yang lain, Pak? Maksudnya Cuman ini kalau Candi Pelembutan. Bangunannya cuma ada apa aja, Pak? Di sini, Pak. Ini kan merupakan bangunan utama. Itu kan yang kelihatan sama kayak bulat-bulat itu kan umpak. Diperkirakan kan ini candi beratap karena Berata. terdapat beberapa umpak buat penyangga tiang kayu. Oh, berarti kemungkinan dulu ini bentuknya tuh Heeh. bentuk rumah gitu ya, Pak? Dan ini beda sama candi yang lain, ini tengahnya itu ada sumuran. Jadi kalau candi-candi lain kan lancip, kalau ini enggak. Fungsi sumurnya buat apa? Cuma buat air atau buat hal yang Enggak, lain? itu namanya buat apa namanya sembahyang dulu kan beribadah kan ya ada macam-macam. Ada yang lancip, ada yang berupa sumuran. Tapi untuk apa namanya pendapat warga atau masyarakat sekitar kan macam-macam. Pak, di sini tuh apa? Dulu itu pernah ditemukan kayak patung nggak, Pak? Kayak Iya, candi-candi arca, arca. arca, arca itu tadi arca Ganesha Terus arca gadisnya gimana, Pak? diamankan di kantor BPCB DIY. Kalau sekarang BPK 10. Oh, cuma ada satu atau beberapa, Pak? Ada beberapa sih, tapi Enggak. kebanyakan gerabah sama mata uang VOC. Kalau untuk arca sama fragmen arca, kalau fragmen arca kan arca belum jadi. Kalau dalam bentuknya itu masih bagus atau sudah? Sudah lapuk. Masalahnya kan apa namanya bahannya kan batuan kapur. Beda Betul. sama yang di Jogja itu batu andesit keras kalau yang di Jogja. Oh, Kalau berarti ini tuh bukan gunung lahar ya, Pak? bukan. Kalau Gunung Kidul itu 90% hampir semua itu candi di Gunung Kidul itu batuan kapur. Jadi mudah lapuk. Ini tuh latar belakangnya bisa ditemukan itu gimana, Pak? Bisa terdeteksi adanya candi di sini, Pak? Awal mulanya kan dari temuan warga yang jelas. Itu kan berupa Hmm. gundukan. Tapi udah ada 1 2 batu itu kelihatan. Terus apa namanya ditindaklanjuti sama BPCBDIY dulu. Hmm. Dan dipugarlah pada tahun 97 pemugaran pertama. Oh. Itu yang mugar UGM, Badan Arkeologi sama kantor BPCB. Ini ada hubungannya dengan candi yang di Pulutan nggak, Pak? Ada sangkut pautnya? Enggak ada. Tapi untuk apa namanya latar belakangnya hampir sama. Hampir sama. Terus ini kenapa, Pak, nggak digali lebih dalam lagi? Apa
candinya Siapa sampai tahu ada yang lebih dalam itu, Pak. Sebenarnya kan udah digali semua tahun 97, diteruskan pada tahun 2000. Itu udah 90% udah semua lah. Tapi kan ini tadi balik yang ke awal tadi, ini kan batuannya kan merupakan batuan kapur. Jadi kebanyakan ditimbun kembali buat keamanan dari kerusakan batuan tersebut loh. Kan batuan kapur kan dipegang aja ngumpul gitu. Iya. Kena air, kena panas, Udah lapuk. mudah hancur. kalau di dalam tanah itu malah nggak lapuk gitu Pak. Ya sebenarnya sih sama aja. Tapi lebih lebih aman di dalam tanah. Kan kalau di dalam kan nggak kena panas. Nggak kenapa. Hmm. Tidak mempercepat proses Iya. lapuknya. Dulu di sini ada berapa candi, Pak? Apa cuma satu atau Kalau di ada bangunan Pelumbutan cuma satu. kecil-kecilnya nggak ada, Pak? Nggak ada. Ini fungsi yang candi yang kecil-kecil ini kayak gimana Pak? Sama. Sebenarnya kan merupakan satuan susunan gitu, tapi kan ini kan ditemukan di bawahnya ini, terus dia ke atasin. Sebenarnya di bawahnya juga masih ada. Kayak di petak-petak gitu kan, dulu kan pemugarannya kan di petak-petak. Di peta-peta. Enggak asal mugar semua dipugar, enggak. Kalau yang di sana itu disusun-susun itu betul Pak? Enggak, itu disusun aja. Oh, tangan manusia zaman sekarang Pak itu. Iya. Aslinya kan dulu gundukan. Hampir 90% rumput. Batuannya kelihatan 1-2 aja. Terus ada potensi ya Pak, di tempat lain tuh ditemukan juga. Karena kan di daerah sini kan memang banyak candi-candi. Tapi belum ditemukan. Untuk candi kemungkinan tidak ada, tapi untuk temuan sebelum candi zaman prasejarah itu kemungkinan masih banyak. Kayak menhir, peti kubur batu itu kemungkinan masih ada. Berarti memang di sini tuh pas zaman prasejarah itu banyak populasi yang ada di sini Pak. Iya, terutama di Gunung Kidul itu di daerah lain seperti di daerah Rongkop itu kan ada kayak gua-gua gitu. Kayak Song, gua itu kan banyak. Berarti di sekitar candi ini banyak permukiman Hindu Buddha dulu, Pak? Iya pastinya. Awalnya dulu pasti Hindu. Kita boleh izin masuk ke dalam Pak? Monggo. Oh, iya. Pak. Contoh struktur dari Candi Pelumbutan yang sudah ditemukan atau sudah digali, dan kemungkinan di bawahnya masih banyak bebatuan yang lainnya. Terdapat bebatuan candi yang merupakan struktur dari Candi Pelumbutan yang sudah ditemukan oleh arkeolog pada tahun 1997 sampai tahun 2000-an. Sebelah saya ada barang-barang dan fragmen-fragmen ditemukan oleh arkeolog pada tahun 97, dan barang-barang dan fragmen-fragmen ini telah diamankan oleh pihak yang berwenang. Candi Pelumbutan merupakan salah satu dari dua runtuhan bangunan candi yang berasal dari periode klasik atau Hindu Buddha Indonesia yang terdapat di Kabupaten Gunung Kidul. Di
Jejak-jejak peradaban masa Hindu-Buddha di Kabupaten Gunung Kidul memang terbilang langka dibandingkan misalnya yang berasal dari masa prasejarah. Terdata hanya ada 2 runtuhan bangunan candi dari masa klasik yang terdapat di Kabupaten Gunung Kidul, yaitu situs Candi Pelembutan dan Candi Risan. Keduanya diduga berasal dari abad ke-6 hingga abad ke-10 Masehi. Secara administratif, situs Pelembutan terletak di Dusun Pelembutan Timur, Desa Pelembutan, Kecamatan Pain, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Yogyakarta. Situs ini berada di ketinggian 177.705 meter di atas permukaan laut. Terima kasih telah menonton perjalanan kami. Jangan lupa like, subscribe, and share. Thanks for watching. Goodbye.